Kisah sahabat kocak, Nuaiman dan seorang kakek buta. Masih sejalan dengan video sebelumnya, kali ini kita tuntaskan satu episode menarik dari perjalanan hidup seorang sahabat Nabi yang unik, Nuaiman bin Amr. Seringkali ketika sejarah Islam dibicarakan, yang muncul di benak kita adalah hukum, syariat, dan perkara-perkara besar yang serius. Padahal, dalam kehidupan para sahabat, di majelis ilmu maupun dalam pergaulan sehari-hari, ada juga sisi yang sangat manusiawi. Ada tawa, ada keusilan, bahkan ada kisah-kisah yang kalau dibaca hari ini, rasanya seperti cerita komedi. Dan di titik itulah, nama Nuaiman selalu muncul. Begitu mendengar namanya, yang langsung terbayang adalah sosok yang usil, gemar bercanda, tukang ngeprank, dan kerap terlibat peristiwa-peristiwa kocak yang menghibur. Meski kadang bikin orang lain naik darah. Nuaiman adalah sahabat Rasulullah. Ia bukan sahabat yang dikenal karena kefasihan pidato atau kepiawaian strategi perang, melainkan karena kelakuannya yang nyeleneh. Di kalangan sahabat, Nuaiman memang terkenal humoris. Ia bisa bercanda dengan siapa saja, bahkan tak jarang bercandanya kebablasan, membuat orang marah tapi sekaligus tak kuasa menahan tawa. Salah satu kisahnya bahkan begitu legendaris, sampai dicatat dalam kitab-kitab sejarah. Nuaiman dan seorang kakek buta. Di Madinah, hiduplah seorang kakek tua bernama Mahromah. Usianya sudah mencapai sekitar 115 tahun. Penglihatannya telah hilang, dan untuk berjalan saja ia harus bertumpu pada tongkat. Suatu hari, ketika hendak buang air kecil, Mahromah berjalan tanpa arah yang jelas. Tanpa ia sadari, langkahnya justru membawanya masuk ke area masjid. Dengan polosnya, sang kakek membuka celananya bersiap buang air. Orang-orang yang melihat sontak berteriak panik. "Woi, Mbah, jangan kencing di sini, ini masjid." Teriakan itu terdengar keras dan penuh kejengkelan. Di tengah kekacauan itu, datanglah Nuaiman. Ia menghampiri Mahromah lalu menuntunnya perlahan sambil berbisik dengan nada sopan. "Mbah, kalau mau kencing jangan di sini, ini masjid. Sini saya tunjukkan tempatnya." Mahromah pun mengikuti, percaya sepenuhnya pada orang yang menuntunnya. Setelah berjalan beberapa langkah, Nuaiman berhenti dan berkata, "Nah, di sini Mbah, silakan jongkok, monggo kalau mau buang air." Tanpa curiga, Mahromah pun menuruti. Begitu sang kakek mulai berkencing, Nuaiman langsung kabur meninggalkannya. Tak lama kemudian, terdengar lagi teriakan orang-orang. Kali ini lebih ramai, lebih marah. Mahromah terkejut bukan main. Ternyata, tempat yang ditujukan Nuaiman itu masih di dalam masjid. Dengan wajah polos, Mahromah meminta maaf berkali-kali. Lalu ia bertanya dengan tulus, "Siapa orang kurang ajar yang menipu saya sampai mengencingi masjid ini?" Orang-orang menjawab serempak, "Nuaiman bin Amr." Mendengar nama itu, Mahromah naik pitam. "Awas kau Nuaiman, kalau aku bertemu denganmu akan kupukul kau dengan tongkat ini." Hari berlalu, tapi rasa malu dan marah itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatan sang kakek tua. Pembalasan sang kakek. Suatu hari, Mahromah memutuskan untuk membalas dendam. Ia pergi ke masjid dengan satu tujuan, mencari Nuaiman. Setiwanya di depan masjid, ia bertanya pada beberapa pemuda, "Nak, bisakah kau tunjukkan di mana Nuaiman berada?" "Oh, bisa kek, sini saya antar," jawab salah satu pemuda dengan senyum yang entah tulus entah jahil.
Alih-alih dibawa ke Nuaiman, Mahromah justru dituntun ke arah Khalifah Utsman bin Affan yang saat itu sedang sholat. Utsman dikenal sebagai sosok yang sangat khusyuk. Begitu tenggelam dalam sholat hingga nyaris tak terganggu oleh apapun di sekitarnya. Pemuda itu lalu berbisik, "Ini Mbah, Nuaiman ada di depanmu, sedang sholat." Mahromah tersenyum puas. "Oh ya, bagus. Biar aku kencingi dia. Dia yang kemarin mempermalukanku." Tanpa ragu, Mahromah membuka celananya dan mengencingi orang yang sedang sholat di hadapannya tanpa tahu bahwa itu adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekejap, suasana gempar. Orang-orang berteriak marah. "Woi, kakek kurang ajar! Kemarin kencing di masjid, sekarang malah berani mengencingi Khalifah." Mahromah panik. Dengan wajah memelas, ia menjelaskan, "Demi Allah, aku tidak bermaksud mengencingi Khalifah. Yang aku ingin kencingi itu Nuaiman, orang yang kemarin menipu saya." Salah seorang warga menghela nafas panjang, lalu berkata, "Mbah, Nuaiman yang Mbah cari itu ya orang tadi yang menuntun Mbah ke arah Khalifah." Mahromah terdiam sejenak, lalu bergumam lirih, "Astagfirullah, berarti aku dikerjain 2 kali." Nuaiman, sang pewarna sejarah. Begitulah kelakuan Nuaiman, sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai humoris ulung. Usil sering kebablasan, kadang menyebalkan. Tapi menariknya, ketika ada orang yang mencaci dan melaknat Nuaiman, Rasulullah justru melarang keras perbuatan itu. Nabi membela Nuaiman dan menegaskan bahwa ia adalah sahabat yang ikut dalam perang Badar dan yang lebih penting, ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Di Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menuturkan bahwa Nuaiman memang kerap mendapat hukuman dari Nabi karena perbuatannya. Namun ketika ada seseorang mencelanya, Rasulullah bersabda, "La tal'anhu fa innahu yuhibbullahu wa rasulahu. Falam yukhrijhu bil maksiyati an mahabbah. Na'am tukhrijhul maksiyatu an kamalil hubb." Artinya, janganlah kalian melaknatnya. Sesungguhnya ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksiat yang ia lakukan tidak mengeluarkannya dari cinta itu, meskipun mengurangi kesempurnaannya. Ihya Ulumuddin, jilid 433. Disinilah Nuaiman menjadi warna tersendiri dalam sejarah Islam. Ia mengingatkan kita bahwa para sahabat bukanlah malaikat, mereka manusia dengan segala kekurangannya. Dan justru disitulah sejarah terasa hidup. Di masa-masa setelahnya, kita mengenal sosok-sosok seperti Abu Nawas yang dengan cara berbeda juga menghadirkan humor sebagai cermin kehidupan. Karena sejarah, jika hanya berisi keseriusan akan terasa kering. Dan Nuaiman hadir untuk mengingatkan kita bahwa tawa pun punya tempat dalam perjalanan iman.